Hai, jumpa lagi dengan kelas Faktor di sini. Kita akan membahas soal-soal tentang pertidaksamaan polinomial. Sebelum melihat video ini, alangkah lebih baiknya kalian lihat dulu video saya sebelumnya tentang persamaan polinomial. Karena prinsip pada persamaan polinomial akan digunakan di sini. Oke, soal yang kita akan bahas adalah tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, kita terlebih dahulu menentukan akar-akar dari persamaan polinomialnya terlebih dahulu. Jadi kita anggap dulu persoalan ini adalah persoalan persamaan polinomial. Cari dulu akar-akarnya, baru kita selesaikan dia sebagai pertidaksamaan polinomial. Ada 3 trik yang kita gunakan di sini untuk menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Trik pertama adalah jika jumlah semua koefisien polinomial sama dengan 0, maka x sama dengan 1 adalah salah satu akarnya. Trik yang kedua adalah jika jumlah koefisien x pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien x pangkat genap, maka x sama dengan min 1 adalah salah satu akarnya. Kemudian trik yang ketiga, akar-akar suatu persamaan polinomial sama dengan faktor konstanta dibagi faktor kepala polinomial. Kepala polinomial maksudnya di sini adalah koefisien x pangkat tertinggi. Kita coba dulu gunakan trik yang pertama. Kita jumlahkan semua koefisien polinomialnya. 3 ditambah 8 ditambah 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 12. Karena tidak sama dengan 0, artinya x sama dengan 1 bukan salah satu akarnya. Jadi trik 1 kita di sini gagal. Kita akan coba trik yang kedua. Untuk trik yang kedua, kita jumlahkan dulu koefisien x pangkat ganjilnya, yaitu koefisien x pangkat 3 dan koefisien x pangkat 1 pada soal ini. 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan koefisien x pangkat genap, yaitu koefisien x pangkat 2 dan konstanta di sini. Konstanta kan x pangkat 0, jadi koefisien x pangkat genap. Jadi 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. Karena jumlah koefisien x pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien x pangkat genap, artinya x sama dengan negatif 1 adalah salah satu akarnya. Ketemu salah satu akarnya, yaitu x sama dengan negatif 1, kita akan cari akar-akar lainnya. Oleh karenanya kita di sini bisa menggunakan metode Horner. Kita pasang x sama dengan negatif 1, kemudian kita pasang setiap koefisien x dari pertidaksamaan yang diberikan. Yaitu koefisien x pangkat 3 itu 3, koefisien x pangkat 2 itu 8, koefisien x pangkat 1 itu 3, dan konstantanya negatif 2. Di bawah 3 kita kasih bintang, maksudnya nggak boleh diisi ini. 3-nya kita turunkan. 3 kali negatif 1 negatif 3, 8 tambah negatif 3, 5. 5 kali negatif 1 negatif 5, 3 tambah negatif 5 negatif 2, negatif 2 kali negatif 1 2, negatif 2 ditambah 2 itu 0. Jadi sisanya 0. Ini membuktikan x sama dengan negatif 1 adalah akar dari persamaan polinomialnya karena sisanya 0. Sedangkan hasil baginya bisa kita lihat adalah 3, 5, negatif 2. Itu maksudnya hasil baginya adalah hx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2. Nah, hasil bagi ini kita faktorkan kembali. 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 ini kita faktorkan. 3-nya kali negatif 2 itu negatif 6. Berapa kali berapa? Negatif 6 sama dengan 5. Tidak lain adalah 6 dikali negatif 1. 6 kali negatif 1 negatif 6, 6 tambah negatif 1, 5. Kemudian kita bagi dengan kepala, yaitu 3. Kepala dari hx kan 3, koefisien x pangkat tertingginya. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, min 1 bagi 3 ya biarkan, min 1 bagi 2 hasilnya pecahan. Kemudian kita cari nilai x-nya, akar-akarnya, cara cepatnya tinggal dibalik tanda itu jawabannya. Jadi kebalikan dari 2 adalah negatif 2, kebalikan dari negatif sepertiga adalah sepertiga. Jadi kita dapat 3 akar-akarnya sekarang, yaitu x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 2, dan x sama dengan sepertiga. Selanjutnya kita akan menyelesaikan
pertidaksamaan ini. Kita pasang X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 2, X sama dengan 1/3 ke garis bilangan. Negatif 2 paling kiri, negatif 1, kemudian dilanjutkan dengan 1/3, urutkan dari kecil ke besar. Kemudian untuk menentukan tandanya, pada interval manakah dia positif, pada interval manakah dia negatif, kita bisa melakukan uji titik. Kita gunakan X sama dengan 0. Sebenarnya X sama dengan yang lain pun boleh, asalkan jangan gunakan -2, -1, dan 1/3. Ya, kenapa kita gunakan X sama dengan 0? Yaitu yang paling memudahkan dalam perhitungan. Substitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaan yang di ruas kirinya aja, yaitu 3X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat tambah 3X dikurangi 2. Ganti X-nya dengan 0. Sehingga nanti diperoleh hasil akhir adalah negatif 2. Di mana negatif 2 itu adalah bilangan negatif. Jadi, di mana X sama dengan 0 berada, pada interval itu harus bernilai negatif. Jadi, kita tahu ini X sama dengan 0 berada pada interval negatif 1 sampai 1/3. Jadi, pada interval itu kita kasih tanda negatif pada garis bilangan. Terus kalau di sebelah kanan 1/3 tandanya apa? Di sebelah kiri negatif 1 tandanya apa? Tandanya itu pasti selang-seling. Jadi, kalau di interval negatif 1 sampai 1/3 tandanya negatif, maka di sebelah kanan 1/3 tandanya positif, di sebelah kiri -1 tandanya positif, biar selang-seling. Kemudian di sebelah kiri negatif 2 itu tandanya negatif, biar selang-seling. Apakah pasti selang-seling? Pasti kalau tidak ada akar kembar. Kecuali kalau ada akar kembar, baru tandanya tidak selang-seling. Selama akarnya tidak kembar, itu tandanya pasti selang-seling. Jadi, karena yang ditanya adalah lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0 itu adalah bilangan positif. Jadi, kita arsir yang daerah positif. Daerah positif itu adalah dari negatif 2 sampai negatif 1, kemudian yang di sebelah kanan 1/3 itu daerah positif, kita arsir, kita tandai. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan adalah X lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan negatif 1, atau X lebih dari sama dengan 1/3. Sekian untuk soal ini.